Kita start di tahun 1992, hampir 31 tahun. 31 tahun. Iya, iya. Later kita juga ada yang off fire, itu kayak teppanyaki tapi bentuknya dia round, menggunakan kayu bakar. Ada beberapa hotel di Bali yang pasang itu ya. Biasanya dia sore taruh kayu bakar. Dari kamar hotel orang bisa ngeliat kayak ada api unggun, what's going on gitu loh. Ketika mereka di bawah, ternyata sudah ada kayak package menu gitu ya, kayak barbecue under the star. Gitu loh. Jadi untuk reading pasar, memang MFK mendekatkan ke banyak asosiasi. Kita ngobrol lah sama teman-teman dan ya pastinya juga kita coba find out lah ya, apa sih kendala-kendala selama ini yang menyebabkan service atau pelayanan ke end user itu jadi terhambat, dan ternyata memang semuanya is all about speed of production. Karena kita ketemu sama owner yang memang mereka, gua maunya pokoknya jangan sampai lewat 3 tahun deh. Jadi kadang saya tanya, ini beneran gitu loh. Kenapa nggak pakai alternatif brand? Ya bro, karena chefnya udah terbiasa dengan pakai merek itu. Bukan masalah terbiasa atau enggak, tapi bagaimana cara kita membangun semua bisnis sehingga bisnis itu bisa kembali investasinya secepat-cepatnya, menggandakan bisnis itu. Thank you very much for tuning into the show today. Ini adalah podcast kolaborasi pertama kita dengan PT Multiflasindo Karisma atau MFK. Nah, mereka adalah kitchen equipment provider. Barang-barangnya pasti kalian udah pakai semua. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama managing director-nya, Pak Paulus Hadi Hairul. Nah, dia mau cerita perjuangan dia mulai membangun perusahaan yang sekarang umurnya udah 30 tahun lebih. Pasti dia punya banyak advice buat kita semua untuk kita pelajari. Podcastnya menarik banget karena gue mau bahas MFK itu, biarpun dia barangnya banyak ya, segala macam equipment ada, kitchen tools juga ada, tapi mereka tuh fokus banget dengan outdoor cooking equipment yang katanya akan naik daun bentar lagi. So, jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast, di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Instagram kita di Regency Radio, follow di sana for further updates, dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Pak Paulus dari MFK. Enjoy the show. Oke, everybody, jadi kita sekarang udah ada di cooking cinemanya MFK. Ngobrol-ngobrol sama managing director-nya Pak Paulus Hadi Hairul. Thank you Pak, udah ngundang kita ke sini. Sama-sama, terima kasih Bro Ray. Jadi guys, MFK ya kalian yang pasti sih udah sering pakai equipment-nya pertama. Ya kan, nah kita podcast ini pengen dengerin Pak Paulus cerita latar belakangnya and what MFK is all about. So, thanks again Pak. Alright. Ya kan, jadi Pak, MFK kan menyediakan kitchen equipment, kitchen utensil, bar tools, semuanya, sampai janitorial ada, bahkan arang juga ada. Yes. Ya kan, kitchen equipment-nya sangat beragam, mulai dari oven, ada blast freezer, ada grill outdoor yang keren-keren. Nah, di Indonesia pasti udah familiar sama banyak barang MFK, tapi kapan Pak MFK itu berdirinya dan proses terbentuknya MFK sendiri itu gimana? Baik. Jadi di awal kita start di tahun 1992. 92 berarti 92 ya, hampir 31 tahun. 31 tahun. Iya. Wow. Awalnya kita hanya trading company, macam-macam ya pada saat itu ya. Kita trading di telekomunikasi, di bidang spotting equipment juga. Banyak hal yang kita lakukan pada saat kita trading lah. Tapi 1 tahun setelah krisis moneter di 98 kita ada diversifikasi. Kita ada fokus ke satu line bisnis yang menurut kita memang pada saat itu lumayan atraktif. Memang di trading di awal itu kita sudah ada satu divisi yang memang punya benang merah ke F&B. Tapi pada saat itu hanya sebatas kita supply fresh produce. Awalnya fresh produce. Iya. Jadi kita ada kerjasama sama beberapa petani pada saat itu di Bandung sama di Cianjur. Dibawa ke Jakarta. Di Jakarta kita ada packing house. Dari packing house kita bersihkan dan lain-lain.
Setelah itu baru kita antar ke deliver ke hotel, ke restoran. Dari fresh produce. Iya, jadi memang di trading company itu sudah ada divisi kecil pada saat itu. Nah, ternyata divisi kecil ini yang berkembang dibandingkan dengan divisi-divisi lain. Nah, ketika krisis moneter terjadi pada saat itu, sepertinya yang divisi ini bukan malah meredup, malah pada saat itu membesar. Ya, karena kan orang harus tetap makan. Betul, ya? Betul. Kita bisa lihat. Cuman pada saat itu mereka downgrade lah, yang tadinya makan di hotel, mereka turun ke bawah. Yang tadinya makan Japanese food, mereka turun lagi ke bawah. Tapi tetap jalan lah. Tetap jalan. Itu sama kayak kasusnya sama kayak waktu pandemi ini sih, Pak. Ya. Tetap jalan gitu kan. Iya, biarpun tersendat-sendat, ngap juga, tapi tetap jalan. Iya, awalnya sih itu. Nah, along the way, karena di divisi kecil kita ini yang growing itu punya database yang cukup baik, dan mulai kita menerima inquiry yang di luar dari fresh produce gitu loh. Kamu ada mesin kopi nggak? Kamu ada drink dispenser nggak? Ada decanter nggak? Gitu loh. Dan ini kan buat kita leads. Dan ternyata pada saat kita dalami menjadi quality leads. As simple as that. Opportunity. Dan akhirnya kita buka lagi satu divisi, yaitu divisi food service equipment and supply. Nah, ternyata luar biasa respon pasar pada saat itu. Kebutuhannya cukup menarik, terutama di refrigeration. Nah, jadi pada saat itu kita mulailah kenal dengan beberapa prinsipal. Yang mulanya kita order kecil dan dalam jumlah yang cukup ada growth lah, ada peningkatan. Sampai akhirnya kita mulai reading kebutuhan pasar itu seperti apa, dan ternyata banyak sekali potensi-potensi yang perlu digali, dan itu bisa menjadikan sebuah bisnis yang menarik. Sesederhana itu, dan kebetulan passion saya hanya suka makan sih, hanya suka makan. Tapi along the way saya lihat kayaknya cukup menarik ya, kayak misalkan teriyaki gitu ya, terus juga tempura gitu ya, how to make the right tempura, tapi nggak terlalu oily gitu ya, dan lain-lain. Nah, ternyata behind that itu ada teknologi lah. Ada teknologi, ada alat-alat. Ada alat-alat. Bapak menyediakan di situnya. Betul. Lebih nggak ribet ya Pak, kalau daripada fresh produce mendingan equipment berarti? Plus minus ya. Fresh produce itu kan ada shelf life-nya. Kan? Ada shelf life-nya ya. Terus kuncinya kan mata rantai pendinginan tuh harus tetap dijaga. Seperti itu. Sementara memang kalau yang si equipment ini kan basically is just inventory, dan bagaimana kita bisa menyediakan barang-barang yang cukup unik untuk memberikan inspirasi ke chef terutama. Nah, MFK kan pasti works very closely kan with chef kan, untuk menyediakan alat-alatnya. Nah, tadi Bapak mention sedikit soal reading the market, baca pasar gitu. Nah, hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, Bapak punya strategi khusus nggak buat itu? Tentu aja ada ya. Jadi untuk reading pasar ya, memang MFK mendekatkan ke banyak asosiasi. Salah satunya seperti ACP, ada juga ICA. Jadi kita ngobrol asosiasi chef ya. Iya, kita ngobrol lah sama teman-teman, dan ya pastinya juga kita coba find out lah ya. Apa sih kendala-kendala selama ini yang menyebabkan service atau pelayanan ke end user itu jadi terhambat, dan ternyata memang semuanya is all about speed of production. Speed of production dengan sebuah produk yang reliable, artinya sales after service-nya juga bagus, bro. Jadi kadang kan itu sangat penting after service. Sangat penting. Contoh begini, yang unik di pasar food service equipment adalah ketika misalkan MFK jual satu mesin kopi. Nah, mesin kopi itu nggak bisa putus. Artinya nggak bisa berhenti karena kerusakan. Iya. Nah,
Nah ini kita harus ada backup mesin. Ya. Untuk kalau lagi di servis dikasih itu ya. Betul. Begitu juga dengan lemari es. Bahaya itu banget. vital. Itu vital banget. Bayangin ya satu fridge kalau daging yang mahal-mahal sampai rusak itu. Biasanya beli juga ngepas ya jumlahnya. Nah ini yang kita berikan pelayanan sales of the service karena kebutuhan-kebutuhan itu adalah dasar dan memang diperlukan di F&B. Tentu saja kita juga memilih partner-partner atau prinsipal yang memang mempunyai record cukup bagus dalam hal pasokan spare part. Jadi makanya di MFK kita ada warehouse khusus untuk spare part. Along the way kita juga ada service center yang selalu membackup ketika klaim warranty lah. Masalah perbaikan gitu ya, bahkan sampai kunjungan aja pun kita berikan, terutama yang kontrak ya bro ya. Jadi kayak preventive maintenance. Kontraknya gimana tuh Pak? Biasanya kita offer begini, ketika beli produk sama kita memang itu bergaransi 12 bulan. Tapi garansi itu all item? Semua item bergaransi. Kalau ada defect dari factory mereka bisa klaim, easy. Cuman preventive maintenance yang kita tawarkan ke market itu adalah untuk menjaga performa dari unit tersebut. Jadi rusak tidak rusak kita ada teknisi yang selalu running around untuk cek dan memberikan report kepada operator atau user. Itu bayarnya bulanan apa sekali waktu beli buat setahun gitu? Biasanya kontrak ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Itu lumayan sih ya, kan nggak semua restoran atau outlet F&B lah ya. Betul. Itu punya handyman yang terus ngecek kan, nggak semuanya. Kadang ya udah rusak baru paling ngoceh-ngoceh. Biasanya gitu. Betul. Ya, karena kan mereka namanya restoran ya bisa 10 sampai 12 jam digunakan. Jadi 365 hari bro. Dan ini perawatan atau menjaga keadaan unit dalam keadaan good performance itu sangat penting. Idealnya berapa lama sih pengecekan di kacamata Pak Paulus gitu? Buat praktisi. Yang sudah pasti kan ada sebuah restoran yang baik itu kan ada SOP cleaning. Biasanya dilakukan di akhir dari operasi. Nah, harusnya. Harusnya. Dan juga ada general cleaning once in a month. Tapi banyak kali itu luput. Cleaningnya itu karena kesibukan loading kerjaan dan lainnya. Jadi di skip 1 hari 2 hari sampai kita bisa lihat lah bahwa ada dapur yang kita ketemu memang nggak pernah dilakukan maintenance. Nah itu kan mengurangi speed of production dan kualitas dan konsistensi juga. Betul. Kira-kira seperti itu. Ya itu guys. Jadi ada service itunya juga tuh dari MFK ya, continual contract biar di maintain. Betul. Saya penasaran Pak, Bapak berarti kan kalau dari 92 mulai dari fresh produce terus switching ke kitchen equipment, berarti kan lihat perkembangan F&B Indonesia dong sampai sekarang nih kan. Nah, Bapak lihatnya gimana tuh dari zaman itu sampai sekarang yang restoran sebulan aja bisa ratusan yang buka, itu juga baru di Jakarta gitu kan. Ya, memang emerging market biasanya kita leadingnya kita ngelihatnya ke negara-negara yang memang yang sudah maju ya. Dalam hal ini misalkan Amerika dengan mereka punya fast food yang luar biasa. Lalu juga negara-negara yang berkembang seperti Korea atau Jepang sekalipun, Taiwan terutama untuk produk-produk roti. Jadi Indonesia ini selain kaya dengan masakan khas dari masing-masing provinsi, tapi juga kita menerima sebegitu banyak merek-merek dari luar ya. Jadi perkembangannya cukup pesat dan Indonesia tetap menjadi salah satu target yang menarik buat terutama merek-merek besar yang ada di Amerika. Ya. Dan itu karena kan potensi penjualan ya, dilihat dari kita punya populasi, kita masih tetap negara kelima ya, dengan populasi berapa? 295. Dan itu sangat menggiurkan. Jadi convenience store berkembang, bahkan ada kopi yang premium, kopi yang tengah, bahkan kopi yang di bawah itu juga berkembang. Semua market ada di sini. Iya. Sangat atraktif untuk market di F&B di Indonesia. Jadi juga tadi
Bapak lu bilang Taiwan bagus buat equipment roti. Iya, untuk peralatan-peralatan roti. Peralatan roti. Jadi maksudnya setiap negara tuh ada bagusnya apa kali ya? Betul, gitu betul. Ya? Ada ciri-ciri khasnya. Ya kalau Jepang kulkasnya sih bagus-bagus karena dia ikan kan, ya kan? Kayak gitu contohnya kali ya. Betul, betul. Tidak hanya equipment, tapi makanan-makanan mereka juga bisa menjadikan tren untuk di pasar Indonesia. Dan ya kayak contoh misalkan ya selain Japanese food kita juga tahu ada daging Kobe gitu ya. Nah, Kobe itu kan is a premium kind of steak. Tapi yang sekarang ini kan sudah menjadi terutama di ibu kota ya. Dan itu cukup menarik perkembangannya. Ya, dan didukung dengan peralatan-peralatan tentunya. Iya, soalnya kan waktu itu tadi Pak Paulus cerita Dry Ager juga yang pertama masukin brand Dry Ager yang sekarang di tempat steak semua harus ada tuh kayaknya. Iya. Something yang memang unik ya. Jadi kan itu memberikan inspirasi kepada owner ya. Nah, waktu itu lihat potensinya di mana? Sebelum market Indonesia aja nggak tahu apa itu dry age. Tapi udah lihat potensi datangin barang. Iya. Jadi memang ada beberapa simposium atau seminar di luar negeri ya. Di Eropa, di Amerika yang mana mereka mengundang lah ya, mengundang praktisi dan sekaligus supplier atau konsultan seperti kita. Dan MFK waktu itu sangat beruntung kita hadir dan mereka menjelaskan bahwa ya pada saat itu bahwa trennya akan ada ke sana gitu. Bahwa daging yang disimpan dengan suhu dan kelembapan lain-lain itu akan meningkatkan citra rasa dari sebuah daging, yaitu dry age. Yaitu ceritanya sih as simple as that, bahwa zaman dulu ketika mereka berburu satu buah sapi kan nggak langsung dikonsum. Jadi sisanya itu mereka masukin ke gua, ditutup. Later that they know, setelah 1 bulan kemudian mereka mendapatkan ketika mengkonsumsi daging itu, wah lebih ciamik lebih lah, mantap lebih gitu mantap. Kan. Nah, ternyata itu dikemas dalam sebuah teknologi yang sebenarnya cukup simple, tapi dikemas yang begitu atraktif sehingga sekarang ini daging nggak perlu kita simpan di cold room, itu bisa disajikan bahkan digantung gitu ya, bahkan di display, dikasih angka 45 hari gitu ya. Jadi naikin value juga ya. Betul. Soalnya inget itu Pak. Saya tahu kan dari internet baca-baca, dry age, kayaknya potensi nih. Tapi waktu itu saya kan masih kerja nih. Saya request dong ke bos saya, nih Pak, nih bos, ini bakal ngetren. Orang Indo aja nggak tahu apa itu dry age, ngapain lu beli apa kayak gitu. Tapi maksudnya ya itu potensinya Bapak udah lihat gitu kan. Wow, Itu berapa tahun sekali Pak kayak simposium? Mereka seminar seperti itu. Biasanya 1 tahun 2 kali ya. Jadi ada yang bertema beverage, ada yang bertema lebih ke gastronom atau juga pastry and bakery. Itu ngebahas kayak potensi pasar di betul kedepannya gitu ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, MFK saya lihat banyak fokus juga di perlengkapan outdoor. Baik, ya. Ya kan, seperti off-fire. Itu yang saya naksir banget sih Pak itu, off-fire. Terus habis itu ada Pira juga. Ada smokernya. Master Build. Wah guys, itu smokernya sih luar biasa. Kerennya ya kan, bisa diatur. Nggak usah ditungguin di depan. Nah itu, kenapa Bapak lihat potensi ke sana? Jadi gini, kita sebagai konsultan atau sebagai supplier, kita harus bisa melihat juga pasar itu, terutama F&B, is like an art, it's a lifestyle. Jadi at the same time konsumen itu happy kalau mereka bisa melihat atau menyaksikan proses. Jadi as simple as that. Kalau kita melihat lagi, kita flashback waktu zaman ancient dulu gitu ya, semua itu kan dimasak secara tradisional dengan kayu bakar gitu, tapi tidak mengurangi citra rasa dari makanan tersebut. Dan pada saat itu saya lihat bahwa penggunaan charcoal yang menikmati hanya kebanyakan warung Padang ya ketika mereka bikin ayam bakar. Nah,
ya harusnya juga bisa dinikmati juga untuk restoran dan hotel. Betul. Nah waktu itu ada satu company lagi-lagi dari simposium itu mereka memberikan presentasi gitu ya. Okay. Ada sebuah alat namanya is a charcoal oven, brandnya Pira. Barangnya waktu itu saya lihat itu udah kayak Harley Davidson gitu loh ya. Oh desainnya sih cakep banget. Barangnya berat dan lain-lain. Harganya juga ya cukup agak mahal sih pada saat itu. Dan setelah kita dapatkan sampel, kita melakukan uji coba lewat chef-chef kita, dan memang benar gitu loh. Waktu itu kita coba burger ya. Burger dia punya patty-nya itu ditaruh di Pira dalam hitungan beberapa menit. Lebih cepat tentunya daripada yang grill biasa. Temperaturnya tinggi banget juga. Betul. Dan smoke-nya dapat banget. As simple as that. Tentu aja selama ini kan kalau burger biasanya mereka cuma pakai grill. Energi api yang keluar itu kan cuma numpang lewat, bro. Dan kehisap langsung di exhaust. Sementara kalau yang namanya charcoal oven, dia stay di dalam. Dia stay di dalam dan tentunya menggunakan charcoal itu memberikan satu added value yang lebih. Ya pada saat itu market respon cukup menarik. Ada beberapa teman-teman seperti yang tadi di Bandung juga menggunakan. Chef Felix, shout out. Oh ya, Chef Felix. Halo Chef Felix. saya lihat waktu itu di kitchennya, apaan tuh? Saya belum pernah lihat tuh kayak gitu. Okay. Ini baru dia kasih tahu ini charcoal oven, Ray. Ya. Saya tes pakai kan, wah iya lagi-lagi ngiler doang. Iya. Nah, dari Pira itu kita lihat juga tren makanan Spanish dengan ragam jenis terutama yang daging-daging ya. Kita came up dengan penggunaan introduce Parrilla. Parrilla yang sebenarnya itu cuma basically is a grill tapi bisa di-adjust. Dia punya height gitu ya. Oh, oke. Seperti itu. Terus bentuknya juga cukup menarik, vintage sebenarnya. Ada yang diputar itu ya, naik turun ya. Betul. Itu sekarang di restoran, ya kan? Di restoran pada ya buat keren-kerenan aja. Sekarang udah jadi item yang seperti itu sekarang kan? Iya. Dan itu kan jadi satu lagi kayak open kitchen ya. People can see. Iya, di display cakep banget tuh. Betul. Later kita juga ada yang off fire itu kayak teppanyaki tapi bentuknya dia round. Menggunakan kayu bakar itu lebih gokil lagi, bro. Karena ya kayak contoh ada beberapa hotel di Bali yang pasang itu ya, yang invest itu biasanya dia sore jam 6 mereka sudah mulai taruh kayu bakar. Jadi dari jauh dari kamar hotel orang bisa ngeliat kayak ada api unggun, what's going on gitu loh. Makin gelap kayaknya makin menarik karena chef udah mulai tuh nyiapin tuh, dia punya lobster, dia punya daging dan lain-lain. Dan ketika mereka di bawah, ternyata sudah ada kayak package menu gitu ya, kayak barbecue under the star. Gitu loh. Sekian dengan wine free flow. Nah itu konsumen ya, user betul-betul appreciate itu karena at the same time mereka duduk, mereka juga bisa menyaksikan makanan mereka diproses sama si chef. Kayak lifestyle sebenarnya sih. Dan kita juga ada Alpha Forni itu pizza oven. Tapi pizza oven yang Alpha Forni ini memang stainless steel dengan caster ya, roda. Jadi menariknya bikin pizza itu sekarang nggak perlu untuk hanya di dapur karena si hotel tersebut mereka invest. Jadi alat itu transportable, bro. Portable. Betul, bisa taruh di kolam renang gitu ya. Nah ini sekali lagi ketika si chef atau staff cooknya mulai ngambil atau flip dia punya pizza itu kan kayak another attraction buat mereka gitu loh. Jadi mereka enjoying the pizza fresh from the oven, Neapolitan pizza yang thin crust gitu kan. Dan langsung live ketika si chef mulai toast dia punya dough, terus taruh topping gitu ya, terus masukin gitu ya. Dan itu menjadi sebuah experience untuk end user. Jadi people loved it. When they come to Bali, they want to go to that hotel because they want to taste yang pizza yang mereka konsum last year. Complete experience, bukan cuma pesen gitu. Berarti Pak Paulus lihatnya itu untuk baca marketnya, nyari opportunity produk. Pak Paulus lihatnya yang si customer experience-nya dulu ya? Yes. Dan sekaligus sebenarnya kita memberikan inspirasi kepada teman-teman chef ya, bahwa
food is an art gitu loh. Dan karena ada unsur artnya itu, equipmentnya juga harus bisa menunjang menu yang disajikan untuk ke customer ya. Nah, MFK memang kita kita menyediakan barang-barang outdoor itu sedemikian rupa sehingga chef punya banyak collection untuk menunjukkan performance mereka ketika mereka outdoor di ruang bebas, entah itu di kolam renang atau di pinggir pantai. Nah, itu impiannya nanti kalian kalau lihat katalognya ngiler semua. Tantangan terbesar apa Pak menjadi kitchen equipment provider? Oke. Kita senang kalau kita ketemu sama owner tapi sekaligus chef. Oke. Pretty much they know all the equipment. Mereka punya preference brand. They know what they want ya. Really. Bahkan budget pun kadang mereka bisa set. Nggak boleh lebih dari ini. Tapi yang challenge itu ketika kita ketemu investor yang mereka cuma invest the money. They hire professional. Nah, itu agak sedikit lumayan lumayan melelahkan. Ya, karena case-nya gini, Bro. Karena investor itu buat mereka yang mereka lihat adalah return on investment. Betul. What they put, what they make the investment, they have to mesti dapat lah secepat-cepatnya. Tapi at the same time, restoran itu kompleks. It's not only about the kitchen investment. Banyak hal gitu ya. Dan ada yang menarik ketika kita pernah salah satu itu diundang sama sebenarnya temen. Ya karena ini temen, dibilang bro, lu datang jadwal ini untuk all vendor, gitu ya. Nanti kita bahas berapa budgetnya dan lain-lain. Nah waktu itu saya orang terakhir yang dipanggil sama teman saya gitu. Ada vendor dari furniture, ada vendor dari macam-macam. Nah kita tuh dikasih budget yang sisa, bro. Budget yang sisa to the kitchen. Ya, to accommodate the restoran gitu loh. Jadi tempatnya dulu, mungkin sound system dulu, ada sisa baru ke kitchen. Oh yes. Banyak tuh yang begitu. Karena ketidaktahuan atau mungkin kurang informasi ya. Jadi mereka pikir ya udahlah kalau untuk kitchen ala kadar, nggak bisa begitu gitu. Justru peralatan kitchen itu sangat penting sekali. Ini mengenai produksi, bro, gitu ya. Bahwa untuk produksi itu perlu sebuah peralatan yang handal dan memang berkualitas gitu loh ya, nggak bisa coba-coba. Bisa aja sih kita menggunakan equipment yang murah, tapi buat apa kalau di pertengahan tahun kita harus invest lagi gitu loh. Spare partnya nggak jelas dan lain-lain. Rusak mulu. Betul. Makanya itu I learned the hard way sih Pak. Oke. Ya biasa kalau punya. Kan beda nih kalau misalnya waktu kerja kan ya tinggal request barangnya apa gitu. Tapi kalau punya sendiri kan ya tadi itu wah ini kapan baliknya. Akhirnya kayak nggak usah ya. Akhirnya rusak. Khususnya apalagi kalau kulkas rusak. Setiap 3 bulan sekali ada aja spare part, ada aja bocor ini itu malah capek. Betul. Bukan duitnya doang ya, tapi kan capek harus kontak, harus ketemu janjian lagi gitunya. Iya. Dan itu salah satu challenging-nya ya bahwa kita perlu effort yang lebih untuk menjelaskan ke si calon investor bahwa ya memang kita biasanya kasih alternatif lah ya. Dari yang premium sampai yang less premium, tapi kita kembalikan lagi gitu ya. The quality, termasuk juga service dan maintenance, semuanya masing-masing produk punya inilah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Pak Paulos, it goes both ways nggak sih? Kalau tadi kita sempat obrolin sebentar sebelum mulai podcast, banyak kalau chef owner, khususnya nih yang chef owner, itu kemakan brand. Ya kan, brand mau yang paling bagus, yang udah terkenal. Ini dalam apapun, bukan cuma oven atau grill. Tapi akhirnya tidak kepake fullnya gitu. Misalnya ada oven yang harganya 300 jutaan gitu. Wah keren banget, tapi akhirnya dipakai cuma buat manggang biasa doang, nggak kepake semuanya. Itu juga banyak kan? Oh banyak. Jadi dan memang sayang gitu loh maksudnya. Betul. Ya di F&B juga terjadi bahwa brand itu memang sebuah produk yang branded itu memang mahal, gitu loh ya. Karena memang sudah teruji kualitas dan lain-lain. Tapi sebetulnya gini, masih ada produk-produk alternatif brand
dari negara yang sama loh. Contohnya sama-sama Itali, sama-sama apa namanya ya stainless steel dan lain-lain, elektroniknya juga sama dan teruji. Walaupun apa namanya beda merek, barang tersebut punya value yang lebih hemat daripada yang branded ini. Betul, gitu. karena kan ngomonginnya ya kapan return of investment ini. Balik lagi kan ke bisnisnya ya. Kadang kita ketemu sama owner yang memang mereka, aduh, gua maunya pokoknya jangan sampai lewat 3 tahun deh. Ini kalau lewat dari 3 tahun, nggak tahu lagi nih uang dari mana gitu ya. Ya. Tapi kita lihat gitu, equipment yang dipilihnya itu they put brand gitu loh. Jadi kadang saya tanya, ini beneran gitu loh. Kenapa nggak pakai alternatif brand gitu? Ya bro, karena chefnya udah terbiasa dengan pakai merek itu. Loh, bukan masalah terbiasa atau enggak, tapi bagaimana cara kita membangun semua bisnis sehingga bisnis itu bisa kembali investasinya secepat-cepatnya dan menggandakan bisnis itu. Kan restoran kan itu harus membuka cabang. Gitu. Baru buka 1 tapi udah 3 tahun running nggak buka cabang itu kayaknya ada yang ini deh gitu loh. Nah ini karena pemilihan equipment dari awalnya itu mungkin berdasarkan rekomendasi dari beberapa konsultan atau mungkin chefnya yang agak sedikit fanatik terhadap brand tersebut. Tapi balik lagi semuanya kita kembalikan lagi kepada investor how fast they wanna get the return on the investment. Dan juga kayak kalau saya lihat nih misalnya brandnya terlalu top of the brand lah, yang paling mahal. Kalau itu chef sendiri yang pakai, si chef ownernya yang pakai, dia tahu cara ngerawatnya, ya kan dia tahu semua fiturnya. Betul. Kadang kan ya paling beli oven gini ya training, dikasih sih training, tapi kan kalau misalnya kita levelnya yang tim kitchennya ya, bukan si chefnya. Kalau dia disuruh pakai doang, dianya juga belum tentu ngerti, ya kan? Akhirnya ya nggak kepake, gitu. Ya kita pernah experience itu. Jadi ada sebuah oven dengan full spec sebenarnya sih ya. Jadi pretty much bisa buat macam-macam lah. Tapi by the end of the day kita find out itu palingnya cuma setengahnya bro. Setengah dari fiturnya itu sama sekali nggak digunakan gitu. Jadi ya karena nggak butuh in the first place kan. Dari awal maksudnya nggak perlu pakai itu mungkin. Iya, harusnya kita bisa. Biasanya makanya kita tanya what kind of menu sih sebenarnya yang mereka mau ini gitu ya. Oh, jadi ada diskusi itu juga di awal. Iya. Biasanya kita tanya ada perlu steaming nggak, ada grilling nggak dan lain-lain. Tapi kadang-kadang kan kita ketemu owner yang langsung, ketemu customer yang langsung to the point, I want this, gitu. Can we get the discount? Gitu. Terus kan, jangan lupa itunya. Can we get the discount? Ya kita pikir mereka kan cukup paham gitu ya, tapi setelah kita biasanya kita lakukan demo dulu. Dari demo aja kita udah lihat gitu, kayaknya menunya nggak menggunakan fitur-fitur ini gitu. Terus kita akan ulangi lagi, are you sure? Oh ya model ini gitu. Ya buat kita ya silakan gitu loh. Ya. Nah ini juga penting buat teman-teman investor yang juga mau invest di F&B. Penting juga untuk melihat budget dan melihat kebutuhan peralatan, gitu ya, bahwa alternatif brand itu banyak sekali, gitu ya. Banyak banget. Sangat banyak. Yang penting bagaimana si vendor atau supplier tersebut sangat concern dengan sales after service, karena itu yang betul-betul yang diandalkan. Once the machine left our warehouse, itu akan dipakai round the clock, 365 days. Gitu ya, owner nggak mungkin di sana, di sana semuanya user. Nah ini kalau nggak dijaga mesin itu dengan baik atau salah milih merek atau vendor, itu resikonya lumayan epic. Nah itu juga, ya iya sih, tapi kayak MFK udah 30 tahunan gitu sudah terbukti dong ya kan mestinya. Amin. Really concern selain produknya juga after service-nya. Kita happy, kita selalu happy. Bahkan my wishes is only to see how our customer can grow together with us. Kita malah yang berkobar-kobar gitu loh. Wah ini ada merek baru lagi nih, ini bakalan hits nih. Kita lihat banyak hal lah ya dari kebersihannya, dari bagaimana user itu menggunakan peralatannya, maintenance akan terlihat kok. Tapi biasanya kita happy kalau customer itu growing lah.
Oke. Ya. Luar biasa. Ya, langsung kontak aja guys, MFK. Pak Paulus, gue mau balik lagi ke outdoor tadi, karena menurut gue menarik. Siap. Ya kalau dilihat ya benar kata Pak Paulus tadi, potensi outdoor cooking nih sekarang udah kelihatan nih, lagi naik gitu. Bahkan ya MFK sudah mempersiapkan gitu kan. Sampai ada areng brand. Oh ya. Ya kan, jadi guys, ya arengnya udah dipakai dari seluruh restoran Jakarta. Mereknya Salomo. Yes, tadinya Merapi. Ya kan, gua nyetok di rumah arengnya. Ternyata kesini baru tahu. Kenapa sampai arengnya, lihat potensi di arengnya juga. Oke, is an alternatif ya. Di F&B itu kita kenal selalunya pasti gas dan listrik. Yeah. Dan ya charcoal ini selalu punya hati lah di chef. Karena the smoky flavor itu yang nggak didapetin di gas dan juga di electric. Yeah. Not only that, ketika proses pemasakan itu langsung di depan, charcoal itu suka kadang-kadang bukan flame tapi lebih kepada percikan-percikan. Nah itu sebuah sensasi yang beda lah. Apalagi ketika digunakan di satu alat pira charcoal oven, ketika pintunya dibuka. Kombinasi itu pas. Iya. Kayak hal-hal seperti itu. Jadi bukan kekepoan end user maksudnya, tapi lebih kepada bagaimana si chef itu bisa memberikan presentasi yang baik ketika proses memasak itu sedang berlangsung. Nah, jadi charcoal itu salah satu alternatif energi yang sebenarnya ya sudah ada dari dulu gitu loh ya. Cuman bagaimana kita kemas lebih menarik dan kita berikan merek. Di awal kita mulai dengan merek Merapi. Nah, kita punya second brand ini sekarang Salomo yang kita tandemin setiap penjualan charcoal oven bisa menggunakan si Salomo charcoal. Begitu juga dengan Parilla. Parilla juga menggunakan charcoal. Iya, nah guys, nanti kita juga, ini kan kita lagi kolaborasi nih beberapa episode sama MFK. Jadi nanti kita akan ya masak-masak tuh pakai tadi barang-barang outdoor yang keren. Ya kan? Nanti kita bakar daging sama Pak Paulus. Mungkin terakhir nih Pak Paulus, saya sebagai seorang yang sudah membangun perusahaan selama 30 tahun, itu which is di mata saya nih paling baru berapa tahun, 5 tahun yang berasanya udah lama. Ini 30 tahun nggak ada apa-apanya. Boleh gak kita minta advice untuk listener atau viewers kita, gimana sih untuk terus bertahan selama 30 tahun? What's the secret? Gitu. Love your job, love what you do, dan harus ada passion ya. Fokus terhadap apa yang kita kerjakan dan never give up. Ya, bisnis itu memang seperti seperti pulse ya, naik turun ya. Tapi ketika itu turun, nah pas turunnya itunya pasti akan bounce. Nah dari passion itu biasanya yang menguatkan kita lah untuk tetap hang on. Krisis moneter, pandemi juga. Udah 2 kali berarti. Yes. Dari pandemi aja kan sekarang konsep-konsep outdoor sudah mulai bertebaran di mana-mana, bahwa ya perlulah kita konsum makanan di outdoor green area day and night gitu ya. Nah, jadi semua ada hikmatnya kok. Where do you find the will to go on gitu kalau di masa-masa susah? Tadi Krismon, terus habis itu pandemi. Oke. The will itu kalau lagi di atas mah enak-enak aja Pak biasanya kan? Ya tetap ini aja lah, be humble aja ya. Maksudnya percaya bahwa this too shall pass. Gitu ya. This too shall pass. Badai itu pasti akan berlalu dan ya kita percaya sama dia lah bahwa ya segala sesuatunya itu kan pasti hanya sementara lah ya badai. Nah, justru di situ juga kan kita diuji sebenarnya sih, how tough we are gitu ya. Nah, memang banyak suka dan dukanya, ya tapi ketika lagi turun itu percayalah pasti nanti kita akan bounce back kembali. Amin. Oke, mantap guys, itu that's the secret. Hang on, passion of course, ya kan, find that belief gitu, keep that fire burning. Yes. Dan jangan lupa guys ya, kalau kalian butuh kitchen equipment, bar equipment, apapun itu, kontak
MFK. Thank ya you. kan, ada Instagramnya, ada websitenya, nanti langsung dibantu sama salesnya. After service-nya juga oke banget. Kebutuhan kalian dari barang premium, middle, semuanya lengkap di sini. Ya kan, nanti siapa tahu bisa ketemu Pak Paulus untuk diskusi. Siap. Yes, thank you banget Pak Paulus. Sama-sama, Terima kasih Bro Ray. banyak. Terus Saya, ceritanya saya belajar banyak banget nih dari kita. Thank you, Khususnya thank you. dalam hal bisnisnya. Karena kita harus belajar. Udah 30 tahun, luar biasa. Thank you. Thank you buat waktunya Pak. Nanti Sama-sama. kita masak stick bareng pakai pirangnya. Siap. And guys, thank you very much buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Regency Radio, di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor App. Kita Instagram kita Regency Radio dan juga di TikTok, jangan lupa. And as always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye.